Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah, wafaqani Allah wa iyyakum, melanjutkan kembali kajian rutin kita bertemakan At-Tauhid dan Aqidah, masih dalam pembahasan dan kajian terhadap kitab karya salah seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah yang masih hidup di masa ini, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dalam karya beliau yang berjudul Aqidatut Tauhid. Kita masuk pada pertemuan yang ketiga sekarang. Berkata penulisnya hafizahullah, Al-Faslu Ats-Tsalits, pasal yang ketiga, fi bayanil inhirafi 'anil aqidati wa subuli tawaqqi minhu. Pasal yang ketiga, penulisnya menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan dari akidah dan jalan-jalan untuk membentengi diri darinya. Berkata Syekh hafizahullah, al-inhirafu 'anil aqidati sahihati mahlakatun wa dhaya'. Penyimpangan dari akidah yang sahihah, akidah yang benar, ini adalah suatu kebinasaan dan suatu kerugian yang besar, suatu kehilangan yang besar. Li'anna al-aqidata sahihata hiya ad-dafi' al-qawiyyu ila al-'amali an-nafi'. Dikarenakan akidah yang sahihah, akidah yang benar, dia adalah pemicu utama, pendorong utama, penggerak kepada amalan yang bermanfaat. Dia ibarat sebagai suatu generator yang menggerakkan jawarih lahiriah, badaniyah seorang hamba untuk mengaplikasikan ketundukan dia dalam menghambakan diri kepada Rabb-Nya, sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar itu memicu seorang hamba untuk menjalani perannya dengan sebagaimana mestinya sebagai seorang hamba yang menghamba. Jadi keimanan yang sahihah yang ada di dalam diri seorang hamba, jika itu benar adanya, pasti akan terwujudkan, terekspresikan ke dalam wujud nyata berupa amalan lahiriah, badaniyah. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini, akidah yang benar itu akan menggiring, memicu pelakunya untuk mewujudkannya ke dalam wujud nyata amalan yang bermanfaat. Karena amalan lahiriah yang zahir itu adalah tanda bagi kebenaran dan kebagusan apa yang ada di dalam batin. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, niscaya jasad akan menjadi baik seluruhnya. Ala wahyal qalbu, katanya Rasul SAW. Segumpal daging itu adalah hati, batin. Aqidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan keselarasan, keserasian antara lahir dan batin. Makanya apabila batin itu baik, niscaya akan tampak dalam wujud lahirnya. Wal fardu bila aqidatin sahihatin yakunu farisatan lil awhami wa syukuki allati rubbama tatarakamu alaihi. Adapun individu yang tidak memiliki akidah yang benar, akidah yang sahihah, maka dia akan menjadi sasaran empuk bagi segala awham, kegalauan, kebingungan, ketidakpastian, keraguan, kebimbangan yang terkadang itu bertumpuk-tumpuk menerpa dirinya. Fatuhjabu anhu
ar-ru'yatus sahihatu lidurubil hayatis sa'idah. Jadi batin yang sudah berpenyakit tadi karena tidak diberi asupan akidah yang sahihah, akidah yang benar, maka syaitan akan memiliki peluang yang besar untuk menghembuskan keraguan, kebimbangan, kebingungan. Nah, itu kalau bertumpuk-tumpuk terus akan menghijabi seseorang dari cara pandang yang benar untuk menempuh kehidupan yang bahagia. Itu kehidupan di atas iman. Hatta tadhiqa alaihi hayatuhu, sampai kemudian menjadi sempit kehidupan dia. Thumma yuhawilu at-takhallusa min hadha ad-dhiqi bi inha'i hayatihi walau bil intihar. Kemudian karena diterpa dengan pressure tekanan kehidupan, seseorang tidak memiliki pondasi pijakan akidah yang sahihah yang benar, sempit hidupnya, ujian demi ujian menerpa dirinya sampai-sampai dia berupaya untuk melepaskan diri dari seluruh kesempitan tersebut dengan mengakhiri hidupnya walau dengan bunuh diri. Kama huwal waqi'u min katsirin minal afradi alladziina faqadu hidayata al-aqidatis sahihati. Sebagaimana itu terjadi pada kebanyakan individu-individu yang kehilangan hidayah akidah yang benar, akidah yang sahihah, tidak memiliki pondasi keimanan. Fal mujtama'u alladzi la tasuduhu aqidatun sahihatun huwa mujtama'un bahimi. Jadi masyarakat yang tidak dikendalikan oleh akidah yang benar, tidak memiliki dasaran pijakan akidah yang sahihah, maka dia adalah mujtama', masyarakat bahimi. Masyarakat bahimi. Apa bahimah? Bahimah itu bahimatul an'am. Hewan ternak. Masyarakat mujtama' bahimi. Masyarakat yang ya ibarat tidak lebih seperti binatang ternak. Kalau bahasa kasarnya binatang. Permisalan ini dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekian ayatnya. Bagaimana Allah permisalkan orang-orang kafir itu yang jauh dari akidah yang sahihah. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang makan, minum sebagaimana makannya binatang ternak. Karena dia tidak punya akidah yang sahihah, dia tidak punya hadaf, target, tujuan yang benar. Dia kira kehidupan dunia itu hanya rutinitas hidup begitu saja, lahir, bayi, menjalani usia anak-anak, bermain-main, kemudian dewasa, kemudian menikah, bersenang-senang, bekerja untuk dunia, begitu seterusnya, kemudian mati, habis perkara. Ya, tidak seperti itu. Kehidupan seorang muslim itu memiliki tujuan. Bahkan dikatakan bahwa dunia ini daru, kalau akhirat adalah darul qaror, tempat menetap. Kalau dunia ini darul fana, tempat berlalu. Dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayatnya bagaimana kehidupan orang-orang yang jauh dari keimanan itu seperti ibaratnya binatang ternak. Jadi masyarakat yang tidak memiliki pondasi dasar akidah yang benar, kehidupannya seperti itu. Tidak ada keimanan pada mereka. Mereka jalani kehidupannya seperti binatang ternak, tidur, makan, senang-senang, kawin, seperti itu saja. Tanpa ada goalnya nanti di akhir bagaimana, apa yang mereka ingin capai setelah kematian. Karena hidup ini tidak ada yang abadi, kelak akan berakhir dengan kematian, untuk kemudian Allah hidupkan kembali, Allah bangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Jadi masyarakat yang tidak dibimbing atau terbimbing dengan akidah yang sahihah ibaratnya seperti masyarakat bahimi, tak lebihnya seperti binatang ternak yang menjalani kehidupan, kehilangan tonggak-tonggak kehidupan yang bahagia. Karena penciptaan manusia ini ketika telah berlalu 4 bulan dari masa kandungannya,
maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Allah mengutus malaikat untuk salah satunya menuliskan segala ketetapan takdir bagi makhluk tersebut. Asa'idun am syaqiyun? Apakah dia itu akan berbahagia ataukah syaqi, sengsara? Bermakna apakah akhir kesudahannya itu dia mati dalam keadaan membawa iman, maka dia akan dihidupkan dengan kehidupan yang bahagia, ataukah dia akan syaqi, sengsara, mati dalam keadaan membawa kekufuran, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang sengsara. Tanpa adanya akidah yang benar, akidah yang sahihah, maka masyarakat itu akan kehilangan tonggak-tonggak kehidupan yang berbahagia. Walaupun terkadang seseorang atau masyarakat, kebanyakan dari mereka memiliki bekal-bekal tonggak-tonggak kehidupan secara materi, yang justru seringnya kebanyakan yang demikian itu justru menggiring kepada kehancuran, menggiring kepada kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan yang demikian di surat Saba ayat yang ke-37. Di surat Saba ayat yang ke-37, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah." Tidaklah harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian lah yang dapat mendekatkan diri-diri kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, kata Allah, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi yang mendekatkan diri seorang hamba kepada sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala, adalah keimanan dia dan amalan salehnya. Allah tegaskan bahwasanya terkadang materi duniawi itu terkadang bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam surat Taghabun ayat yang ke-15 Allah tegaskan, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi fitnah. Terkadang melenakan seseorang, dan sering Allah peringatkan yang demikian itu di dalam Al-Quran. Di dalam ayatnya yang lain Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina aman la tulhikum amwalukum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali melenakan kalian, membuat lalai kalian harta-harta kalian. Wala auladukum an dzikrillah. Jangan pula anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Katanya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan demikian maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi terkadang dibukakannya perbendaharaan nilai-nilai materi duniawi itu menggiring kebanyakan orang justru kepada kehancuran. Kama huwa musyahad fil mujtama'atil kafirah, sebagaimana itu disaksikan dalam masyarakat kufur, masyarakat yang kafir. Karena perbendaharaan materi itu dibutuhkan kepada arahan dan bimbingan yang benar di atas akidah, di atas nilai-nilai syar'i. Lil istifadati min khasaisiha wa manafi'iha, sehingga dapat diambil faedah dari kekhususan-kekhususan dan manfaat-manfaat dari nilai-nilai duniawi tadi. Wala muwajjiha laha siwal aqidati sahihah, tidak ada yang bisa mengiring, mengarahkan dan membimbing pada yang demikian itu kecuali dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Allah berfirman, wahai sekalian para rasul, kulu, makanlah kalian dari perkara-perkara yang baik. Makanlah kalian wahai para rasul, karena kalian manusia, butuh kepada makan selayaknya manusia. Wahai sekalian para rasul, makanlah kalian dari perkara-perkara yang baik, karena para rasul adalah manusia. Perintah untuk makan dari perkara-perkara yang baik berarti perintah pula untuk menempuh wasilah-wasilah yang bisa sampai kepada memakan sesuatu yang baik tersebut.
Dari apa? Dari bermaisya, bekerja, berprofesi, berdagang, atau apapun itu. Karena makanan tidak jatuh dari langit. Nah, yang punya kebun ya silahkan diolah kebunnya. Yang punya peternakan ya silahkan diolah peternakannya. Nah, silahkan dia makan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dia makan dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab yang harus ditempuh untuk menghasilkan akibat, yaitu makan itu tadi. Karena itu kebutuhan yang sifatnya manusiawi. Jadi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Tujuan kita makan untuk apa sih? Untuk bertahan hidup. Nah, hidup kita untuk apa? Untuk makan. Muter terus nanti nggak selesai. Jadi makan itu untuk hidup. Nah, hidup kita untuk apa? Hidup kita untuk menghamba itu tadi. Menghamba, sifatnya luas sekali. Beribadah itu sifatnya luas, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul itu diperintahkan demikian. Wahai sekalian para rasul, makanlah kalian dari perkara-perkara yang baik. Makanya di antara para rasul ada yang mengembalakan kambing, ada yang berprofesi, berdagang, ada yang memiliki keahlian tertentu sebagai ahli kayu. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Kemudian Allah katakan wa'malu salihah, dan beramallah kalian amalan-amalan yang saleh. Dari ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwasanya kehidupan dunia itu ambil seukuran kadar manusiawi kalian untuk suatu tujuan, yaitu beramal amalan saleh. Jadi wasilah kepada ketaatan. Makan untuk hidup, hidup untuk menghamba. Itu saja intinya. Wa qala ta'ala wa laqad atayna Dawuda minna fadla. Dan sungguh telah kami datangkan kepada Daud keistimewaan, keutamaan. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayra wa alanna lahul hadith. Ani'mal sabighati wa qaddir fi sart wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Allah berfirman kepada gunung-gunung untuk turut bertasbih bersama Daud. Begitu pula burung-burung. Dan Allah lunakkan bagi Daud besi. Allah beri ilham, keilmuan untuk mengolah besi. Jadi Nabi Daud itu profesinya adalah ahli dalam membuat baju perang. Makanya dikatakan bahwa saya Nabi yang tidak pernah masuk sesuatu pun ke dalam mulutnya kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Adalah Nabi Daud. Padahal beliau adalah seorang raja. Nah, beliau seorang raja. Allah perintahkan Nabi Daud untuk bekerja. Ani'mal sabighatin. Buatlah baju-baju besi. Wa qaddir fis sart, tentukan ukuran-ukurannya sesuai dengan perawakan yang ada, postur-postur yang ada, dan beramalah amalan saleh. Jadi disuruh untuk bekerja selayaknya manusia, tujuannya hanya untuk beramal amalan saleh sebagai wasilah agar bisa menghamba tadi, beramal amalan saleh. Allah juga berfirman, "Wa li Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahr wa rawahuha syahr." Dan bagi Sulaiman ada angin di mana perjalanan ghuduwuha syahr wa rawahuha syahr. Allah karuniai Nabi Sulaiman dengan angin yang dapat membawa beliau untuk bepergian sejarak atau sejauh 1 bulan lamanya. Seandainya perjalanan itu ditempuh selama perginya 1 bulan, pulangnya pun sejauh perjalanan 1 bulan. Tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Sulaiman dengan angin itu tadi. Wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Kami alirkan bagi Sulaiman tadi cairan tembaga, dan jin-jin ada yang bekerja di bawah perintah Sulaiman dengan izin Rabbnya. Wa may yazigh minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir. Siapa yang menyimpang, menyeleweng di antara jin tadi dari perintah kami, karena Allah beri kuasa pada Sulaiman untuk menaklukkan jin, dan Allah perintahkan jin-jin tadi untuk mengikuti, mentaati Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya'maluna lahu ma yasha'u
min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Di mana jin-jin tadi membangun gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi, monumen-monumen yang tinggi, piring-piring, kolam-kolam, dan wadah-wadah yang luar biasa. Allah anugerahkan yang demikian itu kepada kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. I'malu ala Dawud syukra. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk beramal sebagai wujud syukur. Beramalah kalian wahai keluarga Daud, yaitu Nabi Daud dan Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. I'malu ala Dawud syukra, beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Kenapa? Karena Allah telah bukakan perbendaharaan dunia untuk mereka. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, katanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dari bentuk syukur kita sebagai seorang hamba, syukur pula karena Allah telah anugerahkan kita menjadi seorang muslim. Salah satu dari bentuk syukur itu adalah kita menjadi seorang muslim yang bermartabat sebagaimana mestinya, melek terhadap dasar-dasar Islam, melek terhadap dasar-dasar akidah at-tauhid, yang itu adalah inti dasar agama Islam. Bagaimana untuk sampai ke dalam tahapan seperti itu? Untuk sampai kepada tahapan tersebut, ya dengan belajar, dengan meluangkan waktu untuk belajar, dengan membuka diri untuk menerima seruan-seruan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Faquwatul aqidah yajibu alla tanfakka anil quwwatil madiyah. Jadi kekuatan akidah itu wajib untuk tidak terpisahkan dari kekuatan materi. Fa in infakkat anha bil inhirafi ila al-aqaidil batilah saratil quwwatul madiyah wasilata damarin wan hidar. Kalau kekuatan materi itu tidak ditopang dengan kekuatan akidah, maka akan melahirkan penyimpangan dan menggiring kepada akidah yang batil. Jadilah kekuatan materi menjadi wasilah kepada kehancuran dan kemunduran. Sebagaimana kama huwal musyahad al-yawm fi duwalil kafirah allati tamliku maddah wa la tamliku aqidatan sahihah. Sebagaimana kita saksikan di masa ini betapa negara-negara adidaya, negara-negara kufur, mereka memiliki materi duniawi tapi tidak memiliki akidah yang benar. Kemudian Syekh berkata, wal inhirafu 'anil aqidati sahihati lahu asbabun tajibu ma'rifatuha min ahammiha. Nah, pergeseran, degradasi, penyimpangan dari akidah yang sahihah yang benar itu memiliki ada sebab-sebabnya yang itu wajib untuk kita ketahui, kita kenali agar kita bisa menghindarinya atau bisa meminimalisirnya. Wa illa semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas dari kehendak Allah yang sifatnya kauni. Terjadinya kemunduran Islam, terjadinya kemunduran akidah. Naam. Tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar, yang pertama adalah al-jahlu bil aqidati sahihah. Jahil atau bodoh dari akidah yang benar. Apa sebabnya? Kejahilan itu ada sebabnya. Sebabnya bisa babil i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha. Karena sebab berpalingnya orang-orang dari mempelajarinya atau mengajarkannya. Yang tahu tidak tergerak untuk menyuarakannya, yang tidak tahu pun tidak mau untuk mencari tahu dan mempelajarinya. Au qillatil ihtimami wal inayati biha, atau sedikitnya menaruh perhatian dan kepedulian kepadanya, masa bodoh. Sebagaimana Allah singgung di surat Ar-Rum ayat yang ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu tahu ilmu-ilmu duniawi, menguasai ini, menguasai itu, wawasan tentang ini, wawasan tentang itu, menguasai mereka. Tapi tentang ilmu akhirat mereka ghafil. Mereka lalai, sengaja untuk melalaikan diri, tidak menaruh kepedulian padanya. Bahkan di masyarakat kita pada umumnya, pembelajaran agama itu hanya sekedar sebuah rutinitas masa kecil. Biasanya anak kecil sore hari ngaji di musola, di masjid, usia-usia SD ngaji. Tujuannya apa? Ya biar bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena di sekolah ada pelajaran
agama Islam. Tujuannya ngaji itu untuk karena sekolah itu tadi. Bukan tujuan ngaji agar bisa membaca Al-Quran, agar menjadi anak yang saleh dan berakidah yang kuat. Tapi tidak. Tujuan ngaji agar untuk nilai-nilai duniawi itu tadi. Nilai-nilai sosial. Biasanya seperti itu di usia-usia SD masih bisa dikendalikan. Nanti menjak usia remaja, SMP, kelas 1, 2, 3 sudah bergeser dengan lingkungan yang ada. Biasanya sudah lalai. Kalau orang tuanya dari keluarga yang awam, ya sudah. Pembelajaran agama itu hanya sisa-sisa dari ajaran masa kecil. Dia tergerus dengan lingkungan dan budaya yang mengalahkan akidah, mengubur akidah yang benar. Sisa-sisa pembelajaran agama dia di masa kecil. Syukur-syukur alhamdulillah kalau di masa tuanya nanti bisa rujuk kembali bertaubat karena sisa-sisa ajaran masa kecil itu. Tapi kalau yang tidak, waliyadzubillah, makanya pergeseran, kejahilan terhadap akidah yang benar sebabnya karena ketidakpedulian dan kekurang perhatian untuk mempelajarinya, menaruh respek padanya, menyadari betapa penting dan daruratnya untuk diketahui. Yang sudah tahu pun acuh masa bodoh juga, acuh tak acuh, tidak menyuarakannya, tidak memiliki beban atau tanggung jawab untuk menyuarakannya, mengedukasikannya. Hatta yansha'a jailun la ya'rifu tilkal aqidah, sehingga generasi demi generasi muncullah generasi-generasi baru yang tidak mengenali sama sekali akidah tersebut. Seiring perkembangan zaman, seiring dahsyat dan berkembangnya berbagai macam pemikiran dan penyimpangan-penyimpangan yang semakin menjauhkan seorang muslim dari agamanya. Jadi dogmatisasi itu dibangun sejak kecil itu hanya berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Ghirah terhadap agama, terhadap akidah itu hampir-hampir minim, sedikit. Tidak mengetahui akidah yang benar. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudadduha. Tidak pula dia mengetahui apa-apa yang menyelisih akidah yang benar, apa-apa yang bertolak belakang dengan akidah yang benar. Fayataqidul haqqa batilan, sehingga dengan ketidaktahuan tersebut dia pun meyakini kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Wal batila haqqan, dan dia kenali kebatilan sebagai suatu kebenaran. Dan taufik hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Karena betapa banyak kebenaran itu tampak pada mata manusia sebagai sebuah kebatilan. Padahal itu kebenaran seterang, sejelas, segamblang matahari di siang bolong. Itu kebenaran. Tapi orang yang tertutupi dari jalan hidayah melihatnya sebagai suatu kebatilan dan kesesatan. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Wa arini al-batila batilan, dan tampakkan kepadaku kebatilan sebagai sebuah kebatilan. Betapa banyak orang ditampakkan kebatilan segamblang, sejelas, seterang benderang matahari di siang bolong, dia anggap itu sebagai suatu kebenaran. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Ini karena tidak punya pijakan dasar yang kokoh untuk menilai itu tadi. Dia diombang-ambingkan oleh syubhat, oleh kerancuan berpikir, oleh rusaknya pola pikir, rusaknya akidah, tidak punya pijakan yang tepat, yang benar dalam berpijak untuk menjadi seorang muslim yang baik dan benar itu seperti apa. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Innama tunqadu urwal Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah. Akan mengurai tali pintalan Islam seurai demi seurai, seutas demi seutas. Antum tahu tali kalau sudah rantas kan dia merotolinya kan seutas demi seutas. Kalau dia ditarik seutas demi seutas akan terurai, terputus. Islam seperti itu, katanya Umar bin Khattab. Karena Islam itu diibaratkan pula oleh Allah sebagai tali yang kuat. Al-urwatul wusqa. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Tali yang sangat kuat.
Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, akan terurai tali simpul Islam itu seurai demi seurai, seutas demi seutas apabila muncul lahir dalam Islam ini generasi-generasi baru yang tidak mengenali perkara-perkara jahiliyah. Dia nggak kenal itu kesyirikan. Bagaimana dia bisa selamat darinya atau mengingkarinya? Sementara propaganda yang ada, dogmatisasi yang ada itu sudah bergeser, sudah merusak tatanan akidah yang benar. Kesyirikan dipoles sebagai sebuah istilah kearifan lokal, kekayaan intelektual, atau nilai-nilai budaya. Padahal itu kesyirikan, padahal itu kekufuran yang nyata, sama persis dengan kesyirikan dan kekufuran yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Tapi khudul walad, khudul walad. Tapi karena tidak punya bekal, tidak punya acuan akidah yang benar, generasi-generasi baru ini kalau tidak terdidik dengan pondasi akidah yang benar, dia tidak akan mengenali perkara jahiliyah, sehingga akan tercampur adukkan antara yang hak dan yang batin. Kalau tidak diedukasikan, dididik, diberi tarbiyah sejak dini, hanya akan melahirkan generasi-generasi yang awam yang semakin jauh dari agamanya. Ini tanggung jawab masing-masing auliyaul umur, masing-masing para wali dari orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga kalian, na'am, dari api neraka. Tanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Kullukum ra'in. Masing-masing dari kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawaban, ditanya bapak, ditanya bagaimana istrimu, bagaimana anakmu. Akan ditanya semuanya nanti. Makanya masing-masing kita harus memiliki kepedulian yang demikian itu. Nah, sebab dari penyimpangan akidah yang pertama adalah kebodohan terhadap akidah itu sendiri. Dan manusia itu karakternya, dia cenderung memusuhi perkara yang tidak dia ketahui. Perkara yang tidak dia kenali, cenderung untuk dia jauhi dan dia musuhi. Problemnya menjadi besar ketika yang dimusuhi itu adalah kebenaran. Yang dia musuhi adalah akidah yang sahihah. Ini jadi masalah yang besar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan akan mengurai fintalan Islam itu seutas demi seutas apabila muncul generasi-generasi baru, gen-gen baru dalam Islam ini yang dia tidak mengenal perkara jahiliyah, tidak mengenal kesyirikan, tidak mengenal kemungkaran, yang dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Ini yang akhirnya kemudian merusak Islam dari arah dalam itu sendiri. Karena kerusakan akidah justru dilakukan oleh orang-orang dalam yang menisbatkan ke dalam Islam. Yang kedua, sebab penyimpangan akidah dikatakan oleh Syekh at-ta'assubu lima alaihil aba wal ajdad. Fanatik, ta'assub, taklid buta kepada apa yang para bapak-bapak dan kakek moyang itu berada di atasnya. Ini ajaran bapak-bapak kami, ini ajaran leluhur kami. Jadi fanatik terhadap itu. Konsep inilah yang kemudian menyesatkan sunnah khudh al-walad. Khudh al-walad hina fil masjid. Ubay bin Usama. Fanatik terhadap bapak-bapak dan kakek moyang. Inilah yang merusak dan menyebabkan kaum musyrikin Quraisy menolak dakwahnya Nabi SAW karena fanatik kepada ajaran leluhur ini. Salah satunya adalah Abu Talib yang telah mengakui kebenaran dakwah yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW hanya saja karena mengkhawatirkan celaan kaumnya atau teranggap meninggalkan ajaran leluhurnya, maka Abu Talib lebih memilih agama leluhurnya di atas kesyirikan. Dan ini banyak pula terjadi di masa ini. Bagaimana dengan argumen, dengan dalih, ini adalah ajarannya bapak-bapak kita, ini adalah ajaran leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita, menyebabkan orang-orang menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa tamassuku bihi wa in kana batilan. Ini mereka berpegang teguh, berpegang erat dengan ajaran-ajaran leluhur itu tadi, walaupun itu batil.
wa tarki ma khalafahu wa in kana haqqan, dan juga meninggalkan apa-apa yang menyelisihi ajaran leluhur meskipun itu benar. Mereka tinggalkan karena menyelisih ajaran leluhur. Ini konsep orang-orang musyrik di masa dahulu. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada orang-orang musyrik Quraisy, kalau dikatakan kepada orang-orang musyrik Arab, ittabi'u, ikutilah apa yang Allah telah turunkan, maka mereka menjawab, bahkan kami mengikuti apa yang telah berlaku biasa dilakukan oleh bapak-bapak kami. Ya umumnya kami begini, turun-temurun, ini ajaran leluhur kami. Maka Allah singgung yang demikian. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka akan tetap mengikuti leluhur mereka meskipun leluhur mereka itu tidak berakal sedikit pun, tidak pula mendapatkan hidayah. La ya'qilun, maknanya mereka tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Bukan maknanya la ya'qilun tidak berakal berarti gila. Karena ketidakadaan akal, kalau maknanya adalah gila, maka seseorang terangkat bebannya, beban taklif terangkat darinya. Tapi banyak Allah sifati orang-orang musyrik, orang-orang kafir di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang tidak berakal. Maknanya mereka diberi akal tapi tidak mau menggunakan akalnya. Bukan mereka nggak ada akal. Hujah Allah telah tegak. Karena mereka tidak mau menggunakan akalnya. Mereka dikatakan la ya'qilun, la yasma'un. Mereka punya pendengaran. Ketika Allah katakan la yasma'un, mereka tidak mendengar, bukan maknanya mereka tuli. La yubsirun, mereka tidak melihat. Mereka punya mata, bukan maknanya mereka itu buta. Tapi maknanya mereka punya mata tidak mereka gunakan untuk melihat. Mereka punya pendengaran tidak mereka gunakan untuk mendengar. Mereka punya akal tidak mereka gunakan untuk berpikir. Padahal Allah telah tegur setiap manusia di dalam Al-Quran itu dengan perkara-perkara yang bisa mereka raba dengan panca indera. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, tidakkah kalian melihat? Allah gugah bagaimana penciptaan manusia itu berurutan step by step. Tidakkah kalian pikirkan yang demikian itu? Bagaimana silih bergantinya malam dan siang? Itu bisa kalian raba dengan panca indera. Tidakkah kalian pikirkan yang demikian itu? Jadi sekian ayat Allah berbicara kepada manusia dengan perkara-perkara yang bisa diraba oleh indera manusia itu sendiri. Allah bekali dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, hati, akal, agar mereka bisa berpikir. Tapi ketika tidak mau mereka gunakan, tidak ada alasan bagi mereka untuk beralasan mereka tidak memahami atau tidak mengetahuinya. Allah katakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau berittiba, mengikuti ajaran-ajaran leluhur mereka walaupun leluhur mereka itu ya tidak paham, tidak tahu dasarannya, tidak pula mereka mendapatkan hidayah. Pijakan amalan mereka juga tak jelas. Kalau ditarik garis lurus, amalan itu dari mana asalnya? Dari bapakmu. Bapak dari mana? Dari kakekmu. Dari kakek dari mana? Pokoknya gitu terus. Gak ada sadarannya. Gak ada sesuatu yang valid dan otentik. Asal ujung pangkalnya itu di mana tidak punya dasaran. Wala yahtadun. Jadi mereka itu tidak terbimbing. Tapi walaupun begitu ya tetap saja diikuti. Kenapa? Karena pengagungan terhadap leluhur. Nah, jadi ini adalah dua sebab pergeseran akidah serta penyimpangan akidah. Yang pertama adalah kebodohan terhadap akidah yang benar. Sebabnya adalah karena ketidakpedulian untuk mempelajarinya atau mengajarkannya. Dan yang kedua adalah fanatik terhadap ajaran-ajaran leluhur. Disebutkan oleh Syekh di sini 7 sebab. Jadi penyimpangan-penyimpangan akidah itu ada sebab-sebabnya, disebutkan 7 sebab. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan setelahnya. Nah, baik. Kalau begitu materinya kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.